Ketiga, paragraf narasi. Paragraf yang menceritakan rangkaian peristiwa atau cerita secara kronologis. Oke, anak-anak sekalian. Jadi pada pembelajaran kali ini adalah yang kita akan ulas bahas tuntas tentang paragraf eksposisi. Kelasnya Pak lawan. Bisa fokus ya, dan tidak ada perhatian yang lain, tidak ada kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris. Oke, kita refleksi dulu untuk pembelajaran kita minggu lalu terkait dengan paragraf 8 paragraf yang harus kita kuasai sebagai siswa SMA 9. Yang utamanya ya, saya berharap satu orang barangkali bisa untuk memberikan ya, yang bisa menghafalkan ini. Silakan. Satu orang atau satu jidawan? Ya. Aisyah. Mana Aisyah? Ya, silakan Aisyah, silakan. Silakan berdiri di situ. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembaca tentang satu pendapat atau pandangan. 2. Paragraf persuasi. Paragraf yang bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca agar setuju dengan pendapat atau tindakan yang diinginkan. Paragraf yang menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa secara detail. 6. Paragraf deduktif. Paragraf yang diawali dengan pernyataan umum dan induktif dimulai dengan pernyataan umum diikuti oleh contoh-contoh spesifik lalu diakhiri dengan kesimpulan yang mengulang atau memperkuat pernyataan awal. Ya, kita berikan dulu. Oke, anak-anak sekalian. Jadi pada pembelajaran kali ini adalah yang kita akan ulas bahas tuntas tentang paragraf eksposisi. Tetapi kedelapan paragraf ini saya sangat mendukung ya, dalam pembelajaran kita, dalam memahami buku yang kita baca, ataupun kita ingin menjadi seorang penulis, ya, menjadi seorang penulis yang bisa membuat kata sampai mungkin ribuan kata, ya, ribuan kalimat, ya, berawal dari paragraf-paragraf yang sudah anak-anak sekalian hafal. Mungkin ada satu orang lagi sebelum kita lanjut. Siapa lagi? Bisa? Ya. Bisa? Oke. Ya. Masa tidak bisa? Atau si kembar? Si kembar bisa? Berapa? Beberapa saja yang terkait dengan paragraf, berkaitan dengan isi dan ada? Oh, belum hafal.
Atau Anita? Mana Anita? Ya, Anita bisa. Ya, sudah bisa Anita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengatur ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis bab. Paragraf juga bisa disebut dengan kumpulan beberapa kalimat yang memiliki suatu ide pokok. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir atau bagian belakang paragraf. Paragraf campuran, paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir. Informasi mengenai suatu ilmu pengetahuan. Paragraf deskripsi, paragraf yang berisi penggambaran mengenai suatu objek atau suatu kejadian seolah-olah pendengar atau membaca dapat. Ya, jadi mengapa itu atau mengingat sesuatu itu harus ada kata kunci. Ya, kata kunci untuk masing-masing paragraf itu kalian sudah paham betul. Kalau paragraf narasi itu adalah kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Narasi, pencerita. Ya, deskripsi. Kalau deskripsi kata kuncinya yang harus kita apa? Penggambaran. Kemudian untuk argumentasi, ya, pendapat atau opini. Kemudian kalau eksposisi, pemaparan, ya, pemaparan. Dan kemudian yang selanjutnya, persuasi, rujukan ajakan atau ya. Kemudian untuk paragraf deduktif, ya, awal paragraf, pedangkan deduktif adalah di akhir paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang memujuk atau meyakinkan pembaca tentang apa yang Permukiman kumuh dan citra kota. Kota merupakan tempat berkumpulnya penduduk dari berbagai daerah di sekitarnya. Seiring tumbuh dan berkembang perkotaan, bertambahnya jumlah penduduk juga semakin tinggi. Penduduk yang berasal dari kelahiran dan perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan urbanisasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat urbanisasi diproyeksikan akan meningkat. Ruang terbuka di perkotaan semakin berkurang. Pertanyaan sudah saya bagikan tadi, silakan kalian jawab karena sudah dengarkan ya. Jadi Terjadi karena adanya alih fungsi lahan menjadi permukiman.